Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di dalam bahasan prosa fiksi, apresiasi prosa fiksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang periode angkatan 66 dan periode angkatan 80-an. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yakni membedah atau membahas tentang salah satu karya prosa fiksi pada dua angkatan ini, mari kita melakukan pengenalan terlebih dahulu nih terhadap angkatan-angkatan ini. Nah, kita mulai dari angkatan 66. Nah, latar belakang yang dari nama angkatan 66 ini digunakan pertama kali oleh H.B. Jassin, seorang sastrawan yang ada pada saat itu. Nah, H.B. Jassin dalam angkatan 66, buku yang dia tulis sendiri prosa dan puisi. Nah, dalam buku ini pertama kali menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Jassin mengkritisi semua konsepsi-konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras nih. Mengapa? Karena alasan utama pelafalan angkatan 50 dan angkatan terbaru adalah kedekatan massa dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang esensial dan berlainan dengan angkatan sebelumnya tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh H.B. Jassin. Nah, lahirnya angkatan ini dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap penyelewangan pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan nih. Penyelewangan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila, yang mana kita tahu Pancasila sebagai dasar negara ya. Hal tersebut dilanggar dan adanya perlawanan. Terus memasukkan komunis sebagai salah satu nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilanggar sehingga munculnya perlawanan terhadap penyelewangan tersebut. Nah, penyelewangan tersebut mengakibatkan pemberontakan terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, peristiwa politik tersebut berimplikasi pada paham sastra yang berkembang masa tersebut. Terjadi dua aspek pada saat itu, atau dua kutub pemikiran politik yang terkumpul dalam dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam lekra dan para seniman penanda tangan manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat juga sastrawan yang tidak terkumpul pada keduanya dan tetap dalam posisi netral. Misalnya ada dua nih. Nah, ada tiga. Yang netral itu berada di tengah. Nah, lekra mulanya bukan lembaga budaya PKI. Mulanya itu merupakan lembaga PKI. Menjadi agresif sebagai salah satu media dan metode penyerangan terhadap berbagai bidang PKI yang agresif pada saat itu. Serangan dilakukan pada orang-orang yang tidak bersedia mendukung PKI, dan akibatnya salah satu tokoh diserang adalah Hamka. Ya, siapa yang tidak tahu Hamka, yang menulis buku Tenggelam Kapal Van der Wijk, dituduh sebagai plagiat dari karya Lutfi Al-Munalupi. Lalu ada Sultan Takdir Ali Syabana, Idrus, dan Balfas yang kemudian berada di Malaysia dan dicap sebagai kontra revolusi karena pada waktu itu Indonesia mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia atau adanya konflik dengan Malaysia nih. Nah, puncaknya dalam bidang seni, konfrontasi terjadi antara orang-orang lekra dan seniman yang menandatangani manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah manifest untuk mempertahankan otonomi seni dan kehidupan. Nah, manifest kebudayaan ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa orang seperti H.B. Jassin, Trisno Sumarjo, Wiratno
Wirano Sukito, Zaini, Gunawan Muhammad, Bokor dan Suhukjin. Nah, pasca diumumkannya manifest kebudayaan ini didukung oleh seniman-seniman di daerah. Namun nih, Lekra yang dari PKI tadi tidak tinggal diam dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintahan dan semua media yang telah dikuasai oleh Lekra. Mereka pun menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang menandatanganinya. Mereka menyingkat manifest kebudayaan menjadi Manikebu. Puncaknya, Soekarno menyatakan bahwa manifest kebudayaan dilarang. Penandatanganan manifest tersebut diusir dari tiap kegiatan yang berkaitan dengan sastra pada saat itu. Ditutup segala kemungkinan dan mengumumkan karya-karyanya, bahkan menjadi pegawai pemerintah pun dipecat dari pekerjaannya karena telah menandatangani manifest kebudayaan tersebut. Oke, kita masuk ke angkatan 66-nya nih. Kan dia muncul di tahun 1960-an. Mengapa namanya itu angkatan 66? Nah, 66 sebagai nama angkatan tersebut berasal dari buku yang ditulis oleh H.B. Jasin, yakni Angkatan 66 Prosa dan Puisi dengan Prosa dan Puisi. Nah, dengan pernyataan tentang lahirnya sebuah angkatan oleh H.B. Jasin tadi, ia berpendapat bahwa angkatan 66 dimulai dari tahun 1953. Gagasan ini berbeda dengan Ajib Rasidi yang membagi periode ini dalam dua bagian, yaitu 1953 sampai dengan 1961 dan 1961 sampai dengan tahun 70-an atau awal 70-an. Nah, yang pertama menunjukkan pengakuan Ajib Rasidi tersebut terhadap angkatan 50 dan kedua angkatan 66. Nah, cetusan akan lahirnya angkatan 66 ini dapat tanggapan dari berbagai sastrawan nih, seperti Rahmat Joko Pradopo menyatakan bahwa lahirnya angkatan ini baru sebagai sebuah kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di sisi lain Arif Budiman dan Satyagraha Hurib Suprobo tidak menyetujui nama angkatan 66 tersebut. Mereka lebih memilih angkatan manifest kebudayaan. Nah, adapun karakteristik dari angkatan 66 ini, jika di puisi itu menggunakan gaya yang epik, bercerita tentang berkembangnya puisi cerita dan balada. Terus ada gaya mantra, mulai tampak dalam balada-balada yang ada, gaya ulangan atau paralelisme mulai berkembang nih pada angkatan ini, dan gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan gaya dari angkatan 45. Lalu ada gaya slogan dan retorik yang makin berkembang pada saat itu. Nah, jika ditanya tentang unsur ekstra estetiknya, dimulai dari tema nih. Tema yang ada pada angkatan 66 ini sesuai dengan sejarah nasional, yakni perlawanan terhadap tirani pemerintah Orde Lama pada saat itu. Misalnya saja demonstrasi dari Taufik Ismail, Mansur Samin, Slamet Kiranto, dan Bu Sutrasno dan sebagainya. Khusus untuk Taufik Ismail, saja demonstrasi tersebut berkumpul dalam Tirani dan Benteng yang kemudian dikumpulkan menjadi Tirani dan Benteng, sebuah buku yang dibuat oleh Taufik Ismail. Nah, tema kerumunan atau tema kemuraman juga ada dalam tema di angkatan ini karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Nah, sajak-sajak yang mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin, dan kemakmuran yang tidak merata. Nah, cerita rakyat menjadi tema-tema yang ada di dalam balada. Nah, sementara untuk prosa, struktur estetiknya, yang pertama itu ada pada umumnya menggunakan struktur estetik angkatan dari 66 masih melanjutkan dari angkatan 45 nih. Nah, cerita hanya murni bercerita, yaitu menyisipkan komentar, pikiran, atau pandangan-pandangan tertentu. Sedangkan struktur ekstra estetiknya menggunakan cerita yang sudah mulai cerita perang-perangan ini sudah mulai berkurang ya pada tahun 66 karena Indonesia yang dinilai sudah merdeka pada saat itu. Lalu ada
menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari dan kehidupan pedesaan yang daerah mulai digarap dalam novel Pulang karya Toha Mukhtar, Penakluk Ujung Dunia karya Bokar Hutasurut dan sebagainya. Nah, banyak menceritakan pertentangan politik yang ada pada saat itu. Nah, sastrawan yang ada dalam Angkatan 66 ini kan tadi terbagi dua, yakni Manifest Kebudayaan dan Lekra. Nah, beberapa sastrawan dari Manifest Kebudayaan itu ada A. Nafis, Abbas dari Asin Abdul, maksud saya Abdul Wahid Situmeang, Ajib Rosidi, Alwan Tafsir, Andrea Alexandrea Leo, Arifin Cenur, Aris Siswo, dan banyak lagi. Lalu di Lekra itu ada Joto atau Irmani, DN Aidit yang menjadi dalang dari G30 SPKI, Agam Wispi, AS Dahta, dan Putu Oka Sukanta, dan lain-lain sebagainya. Nah, di angkatan 66 ini ada sebuah majalah yang diterbitkan pada tahun itu, yakni majalah Horizon, yang memuat semua atau yang memulai semua dan memuat karya-karya yang ada dalam dari angkatan 66 ini. Baik, kita masuk ke sastra angkatan 80-an nih. Nah, sesuai namanya, angkatan 80-an adalah sebutan untuk karya-karya sastra yang dibuat pada tahun 80-an atau 1980-an di Indonesia. Sastra angkatan 80-an berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru nih, yang memperlakukan pengawasan ketat terhadap karya-karya sastra yang dianggap mengandung unsur provokasi, kritik, atau oposisi terhadap rezim Orde Baru. Nah, karena itu banyak sastrawan angkatan 80-an yang memilih untuk menulis tentang tema-tema yang tidak kontroversial seperti roman, percintaan, kehidupan sehari-hari, atau hal-hal yang bersifat mistis dan spiritual. Nah, ada beberapa tokoh yang berasal dari angkatan 80-an nih, seperti Margate, N. Hadini, dan lain-lain sebagainya. Karya-karya sastra angkatan 80-an ini memiliki ciri-ciri penggunaan bahasa daerah, gaya bahasa yang realistis, tokoh utama perempuan, dan konsep improvisasi. Nah, sastra angkatan 80-an merupakan salah satu bagian penting dari sejarah sastra Indonesia yang menunjukkan kreativitas dan keberanian para sastrawan yang menghadapi tantangan zaman. Nah, kelahiran dari angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Nah, angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto atau era Orde Baru yang telah disebutkan tadi nih. Nah, Soeharto sendiri pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia juga. Sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi nih, atau mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto sendiri dengan segera. Contohnya, ada majalah Jaja yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya dan bangsa yang ada di kesenian Indonesia. Sebab-sebab itu menjadi dasar tentang tema yang dititikberatkan pada angkatan 80-an ini, yaitu tentang roman, percintaan, kehidupan sehari-hari yang ada pada masa itu, yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan salah satu pihak. Tema roman, percintaan, dan kehidupan sehari-hari ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi yang hidup indah bagi masyarakat, karena pada masa itu perekonomian di Indonesia sangat makmur sebelum masa kritis tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dan penggarapan karya sastra menunjuk hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan yang ada pada saat itu. Nah, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman dan dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya.
banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio pada saat itu nih. Nah, pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film yang baru pada saat itu. Nah, latar belakang munculnya sastra angkatan 80 ini disebabkan dari politik stabilitas, keamanan yang mendekat, dan normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal yang merupakan lingkungan tempat sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis pada saat itu. Tim sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Nah, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun tidak sesuai dengan realitas politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesaktian kolektif masyarakat pada saat itu. Nah, globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembah-lembah deskripsi sastrawi. Nah, sebab itulah latar belakang munculnya sastra angkatan 80-an. Nah, karakteristik dari angkatan 80-an itu ada jika dalam puisi itu yang dihasilkan bercorak spiritual dan religius, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis, dan bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu di masyarakat dan romantis. Terdapat konsepsi pembebasan kata dan pengertian aslinya. Mulainya menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur, dominasi oleh roman percintaan, dan novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Nah, karya periode 80 bersifat mendobrak keberadaan yang dilahirkan dari konsep individual dan mengacu pada satu wawasan kelompok. Nah, tokoh-tokoh yang ada di angkatan 80-an ini seperti yang dibilang di awal tadi, itu ada banyak ya. Ada Reni Syado, Yudhistira Ardinugra, Nurka Mahendra, dan lain-lain sebagainya. Karya sastra yang ada di angkatan 80-an ini banyak ya. Salah satunya nanti kita akan bedah. Oke, kualitas di antara sastra 80-an ini sangat bagus dan memiliki wawasan estetik yang luas. Oke, mari kita bahas novel yang ada di angkatan 60-an dan angkatan 80-an. Kita akan membahas tentang novel di angkatan 66 dulu nih. Yakni novel yang berjudul Penakluk Ujung Dunia karya Bokor Hutasuhud. Nah, novel ini merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seseorang dari tanah Batak yang mencoba untuk merantau nih teman-teman. Nah, novel ini dimulai dengan peristiwa raja yang ada di dalam tokoh ini. Dalam novel ini bernama Raja Panggonggom, yakni ayah dari tokoh utama yang mengumpulkan seluruh pembesar marga untuk membahas masalah pertikaian dengan marga lain. Nah, tokoh utama yang bernama Ronggur mengusulkan untuk mencari tanah baru dengan mengarungi sungai Titian Dewata, tapi usaha ditolak karena dianggap tidak masuk akal. Baik, dalam novel ini memiliki beberapa unsur intrinsik yang akan kita bahas sekarang nih. Baik, kita masuk ke dalam
pembahasan tentang unsur intrinsiknya. Oke, dimulai dari tema. Nah, tema pada novel ini memiliki tema utama tentang ekspansi dan eksplorasi masyarakat Batak untuk keluar dari tanah asal mereka. Tema ini berkaitan dengan sejarah dan latar belakang pengarang yang pernah mengikuti ayahnya dalam mengislamkan orang-orang Batak yang masih menganut kepercayaan sipil belenggu. Tema lain yang muncul dalam novel ini adalah tentang cinta, persahabatan, keberanian, pengorbanan, dan keadilan. Lalu kita lanjutkan dalam tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam novel ini memiliki tokoh utama yang bernama Ronggur yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, tokoh lain penting dalam novel ini ada Raja Panggogom, ayah dari tokoh utama atau ayah dari Ronggum, ada Raja Nabegu, yaitu musuh dari Ronggur sendiri, dan si Hombing yang merupakan sahabat Ronggur. Ada juga beberapa tokoh wanita yang berperan sebagai objek cinta seperti Boruni Raja, Putri Raja Nabegu yang ditawan oleh Ronggur, dan Boru Nihuta, Putri Raja Nihuta yang menjadi istri Ronggur. Nah, penokohan dalam novel ini bersifat statis yang artinya tidak banyak mengalami perubahan sepanjang cerita. Tokoh-tokoh dalam novel ini cenderung bersifat idealis dan heroik sehingga kurang menampilkan kompleksitas dan karakter manusia. Lalu selanjutnya itu ada alur. Nah, alur dalam novel ini menggunakan alur maju atau menanjak, yang berarti cerita berjalan dari awal hingga akhir secara kronologis dan kausal. Namun terdapat beberapa aspek bagian yang menggunakan flashback atau kilas balik. Lalu latar dalam novel ini dari tiga, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat pada novel ini adalah Tanah Batak, khususnya daerah kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Latar waktu novel ini adalah zaman Sipelebegu, yaitu zaman ketika masyarakat Batak masih menganut kepercayaan terhadap dewata, alam gaib, dan roh-roh leluhur yang berbeda dari sekarang yang mempunyai agama seperti agama Kristen. Lalu latar suasana pada novel ini berlatar suasana perang, petualangan, dan ada juga sedikit romantisme. Lalu ada amanat. Amanat dalam novel ini adalah bahwa manusia harus berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkan cita-citanya, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan di dalam novel ini. Amanat ini juga mengajarkan bahwa manusia harus menghargai dan menjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga harus terbuka menerima perubahan dan kemajuan zaman. Nah, jika berbicara tentang risalah filsafat pada novel ini, karya Bokar Hutasuhut ini adalah sebuah karya yang ditulis yang membahas tentang aspek-aspek filosofil dari novel tersebut, seperti tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Risalah filsafat novel ini dapat menggunakan pendekatan seperti sosiologis, psikologis, estetis, dan lainnya. Risalah filsafat pada novel ini juga menggunakan sumber-sumber seperti novel itu sendiri, artikel jurnal, dan buku yang berkaitan dengan novel Penakluk Ujung Dunia karya Bokar Hutasuhut ini. Lalu kita lanjut ke angkatan 80-an. Nah, novel di angkatan 80-an saya mengambil novel berjudul Orang-Orang Tran karya N. Hadini. Nah, novel ini menceritakan kehidupan Samirin, seorang transmigrasi asal Yogyakarta yang berjuang untuk bertahan hidup di daerah yang jauh dari kampung halamannya. Novel ini menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta kesulitan dan kejamnya realita yang dihadapi oleh para transmigran. Nah, Sahimin adalah seorang pemuda yang mandiri, jujur, dan dalam bekerja. Ia menolak bantuan ayahnya untuk mencarikan pekerjaan dan menafkahi Masi, seorang wanita yang tidak disukai ayahnya. Ia membantu usaha mertuanya membuat tahu dan melamar pekerjaan menjadi guru. Ia diterima dan ditempatkan di Tanah Laut, Kalimantan Tengah. Ia berhasil mengajar dan bercocok tanam di sana, tetapi ia harus pindah ke desa lain yang lebih terpencil dan sulit. Ia menghadapi banyak masalah dan rintangan baik dari alam, masyarakat, maupun pemerintah. Ia merasa tidak dihargai dan dihukum karena keberhasilannya. Ia juga mengalami krisis dalam rumah tangganya dengan Marsi yang tidak senang dengan keadaannya. Ia merindukan tanah kelahirannya tapi juga tidak mau menyerah dengan cita-citanya. Kita bahas tentang unsur intrinsik dalam novel ini. Nah, tema yang ada dalam novel Orang-Orang Tran karya N. Hadini ini bertemakan
perjuangan dan pengorbanan para transmigran yang harus menghadapi berbagai kesulitan dan ketidakadilan. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sarimin yang sudah dibacakan dalam sinopsis tadi. Seorang transmigrasi asal Yogyakarta yang berani, jujur, dan idealis. Tokoh pendamping ada Marsi, istri dari Sarimin. Lalu ada tokoh lain seperti Wakijan, sahabat Sarimin, serta tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan alam yang berinteraksi dengan Sarimin. Penokohan bersifat dinamis, yaitu tokoh-tokoh mengalami perubahan sepanjang cerita. Nah, alur novel ini menggunakan alur maju atau menanjak. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang yang pertama, yaitu pengarang menjadi salah satu tokoh aku. Nah, latar dalam novel ini terdiri dari latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini adalah daerah transmigrasi di Kalimantan Tengah, khususnya di desa Kintab dan desa Sembilang. Latar waktu pada novel ini sekitar tahun 70-an, dan latar suasana dalam novel ini menunjukkan suasana hati dan jiwa Sarimin yang dan para transmigran lainnya yang mengalami berbagai masalah dan rintangan untuk atau berusaha untuk tetap bersemangat dan berharap terhadap pekerjaan yang ada di sana dan kehidupan yang lebih layak. Lalu ada amanat. Amanat novel ini adalah bahwa manusia harus berani berjuang dan berkorban untuk mewujudkan cita-citanya nih, meskipun untuk menghadapi berbagai kesulitan dan ketidakadilan. Amanat ini juga mengajarkan bahwa manusia harus tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya. Risalah filsafat yang ada dalam novel ini mungkin dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis, psikologis, dan estetis yang dapat dibaca di dalam PowerPoint ini. Baik, jika dibandingkan di angkatan 66 dan 80-an, itu banyak perbedaan, namun yang terjadi persamaan ya ini tentang pengejaran cita-cita, yang mana di novel Penakluk Ujung Dunia tokoh utama berusaha untuk mengejar cita-cita menemukan daratan baru, sedangkan di novel Orang-orang Trans ini bercerita tentang meraih cita-cita di tanah yang baru atau daerah yang baru. Baik, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya.